Halo guys, selamat datang di cerita 1. Sebelum masuk ke inti cerita filmnya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya guys. Season 1 episode 10. Judul, Kemampuan Cincin Roh Pertama. Dan dalam sekejap, dia sepertinya mendengar retakan yang jelas dan merdu, segera mengikuti, arus panas itu dengan cepat menghilang, lalu bergabung lagi. Bergabung menjadi aliran putih susu. Anak sungai kecil yang semula berkelok-kelok dalam sekejap menjadi anak sungai, kongkong mengalir, mengikuti, penderitaan yang membara sudah menghilang, hanya menyisakan kehangatan yang nyaman. Keberhasilan. Sukacita liar sekali lagi tiba, Tang San akrab dengan perasaan putus asa semacam ini Tang San, yang jelas adalah perasaan kemacetan pertama keterampilan misterius surga membelah terbuka, kekuatan internal bergabung bersama dengan kekuatan cincin roh, menjadi energi yang bahkan lebih tangguh, dalam waktu yang sangat singkat ini, dengan kecepatan penuh berkeliling di dalam bagian energi tubuhnya berputar beberapa sirkuit, perlahan mengalir ke dantiannya. Seperti yang diduga Tang San, tiba di dunia ini, keterampilan misterius surgawi miliknya hampir membentuk hubungan yang aneh dengan kekuatan roh guru roh. Keterampilan misterius surga setiap tingkatan sesuai dengan gelar Master Roh. Mendapatkan cincin roh pertama ini, dia akhirnya menerobos hambatan keterampilan surga misterius tingkat pertama. Tentu saja, kekuatannya saat ini sama sekali tidak sesederhana hanya keterampilan misterius surga yang memasuki tingkat kedua, dia masih memiliki kekuatan roh yang tidak terkait dengan sekte Tang, serta kemampuan yang dihasilkan oleh cincin roh pertama. Menyerap cincin roh menghasilkan semacam perasaan jernih yang tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata, seperti melayang ke sana kemari di awan yang tidak terpengaruh gravitasi, juga seperti memasuki puncak kebahagiaan yang ekstrim. Di sekujur tubuhnya, 36.000 pori-pori tanpa kecuali terbuka lebar, dengan rakus menghirup udara yang indah, perubahan mendasar telah membuat perubahan luar biasa terjadi di tubuh Tang San. Tang San sebanyak mungkin menenangkan hatinya yang bersemangat. Keterampilan misterius surga di bawah bantuan cincin roh yang menerobos menginformasikan arah perkembangan masa depannya, dia tahu, terlepas dari bagaimana hidupnya di dunia ini, dia mungkin tidak dapat berpisah dari semangat lagi. Kekuatan roh persis kekuatan internal keterampilan misterius surga, kekuatan internal juga persis kekuatan roh. Takdirnya adalah berjalan di jalur Master Roh. Tentu saja, dia akan diklasifikasikan sebagai Master Roh Sekte Tang. Tepat ketika Tang San perlahan membuka kedua matanya, langit sudah terang, hari baru membawa vitalitas yang kuat yang tampaknya memanggil tubuhnya. Tang San menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri, dia menemukan, tubuhnya karena mendapatkan cincin roh juga sepertinya agak berubah. Perawakannya yang awalnya kurus dan kecil tampaknya tumbuh sedikit lebih tinggi, bahunya juga agak lebih lebar, di kulitnya bahkan ada lapisan kilau seperti batu giok. Di antara gerakan tubuh, yang dipenuhi dengan kekuatan, dia memiliki perasaan nyaman yang luas. Tidak membutuhkan eksperimen yang melelahkan, dia tahu bahwa tidak hanya kekuatan batinnya yang menembus kemacetan, semua bagian dari fungsi tubuhnya juga telah meningkat secara substansial di bawah pengaruh mendapatkan cincin roh ular datura 100 tahun. Guru, sadar kembali, Tang San pertama-tama memikirkan Grandmaster. Dia sangat ingin memberitahu Grandmaster, bahwa prinsip mimikri monster roh Grandmaster berhasil. Seluruh proses penggabungan, meski juga menanggung derita yang tidak sedikit, tanpa ada perasaan konflik. Tepat ketika pandangannya menemukan Grandmaster, dia tidak bisa membantu tetapi sangat terkejut. Grandmaster tergeletak di tanah, tubuhnya tampak kaku, tidak bergerak. Di sekelilingnya dan Grandmaster, bubuk realgar mengelilingi mereka dalam lingkaran, situasinya sama dengan perkemahan mereka sebelumnya. Guru, apa yang terjadi? Tang San di dalam hatinya sangat khawatir, buru-buru berdiri, datang ke sisi Grandmaster, membantu tubuhnya berdiri. Melihat wajah Grandmaster, Tang San tanpa sadar berkata, racun. Wajah Grandmaster yang awalnya kaku dikelilingi oleh udara yang menyeramkan, seluruh tubuh sudah terengah-engah, tubuh kaku, sudah kehilangan perasaan. Bagaimana guru bisa diracuni? Mengangkat pertanyaan, Tang San tiba-tiba merasa tubuh Grandmaster agak tidak normal, dan buru-buru menarik kembali lengan jaket lengan kanannya. Dia melihat lengan kanan Grandmaster membengkak menjadi 3 kali lipat dibandingkan normal, kulit meregang kencang dan berubah menjadi ungu cerah,
untungnya ada pita kain yang diikat erat di lengan atasnya, dan jelas Grandmaster membuat tindakan perawatan darurat sendiri setelah diracuni. Meskipun dengan cara ini, dalam keadaan sebagian besar racun tidak akan menyebar, tetapi dia masih tidak sadar, orang dapat melihat betapa kuatnya racun ini. Dalam benaknya ada kilatan cahaya, dan Tang San tiba-tiba mengerti penyebab keracunan Grandmaster. Sebelumnya ketika ia dan Grandmaster melarikan diri dibunuh oleh ular datura, roh Grandmaster Luo Sanpao digigit ular datura, tepatnya digigit di kaki depan kanan Luo Sanpao, pada saat itu dipanggil kembali oleh Grandmaster dengan sangat cepat. Roh binatang menyatu dengan tuan rumah mereka, meskipun roh binatang Grandmaster adalah variasi, masih seperti itu. Roh diracuni, apakah setara dengan Hosti yang juga diracuni? Tetapi Grandmaster dengan sepenuh hati membantunya dalam menyerap cincin roh, terlepas dari keselamatannya sendiri, menunggu sampai dia memasuki kondisi kultivasi sampai kekuatan rohnya tidak dapat menahan racun, sehingga racun menyebar. Secara komparatif, dalam hal ini, roh alat memiliki keuntungan, roh alat yang terkontaminasi oleh racun tidak akan mempengaruhi tubuh inang. Untunglah Grandmaster menghentikan racun itu menyebar, kalau tidak aku juga tidak akan punya sarana. Setelah Tang San merasakan kekuatan denyut nadi di tangan kiri Grandmaster, diam-diam dia menghela napas. Racun belum menyerang jantungnya, masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Berasal dari Sekte Tang, tentang cara menangani luka beracun, Tang San sangat jelas. Saat ini, dia tidak dapat menggunakan api apakah itu bisa menarik makhluk roh atau tidak, dengan sangat cepat mengumpulkan beberapa ranting kering dan dedaunan dari sekitarnya, menggunakan obor untuk menyalakan tumpukan, kemudian segera merobek lengan kanan Grandmaster, menggunakan pendek pedang yang diberikan Grandmaster padanya untuk menggali lubang di tanah, kemudian menuangkan air bersih, dan membersihkan bilah pedang. Api unggun berangsur-angsur berkembang, setelah Tang San berulang kali memanggang pedang pendek di atas api, menyeret tubuh Grandmaster ke sisi lubang kecil, membiarkan tangan kanannya menggantung di dalam. Menarik napas dalam-dalam, Tang San membalikkan pergelangan tangan, dalam 3 sayatan berturut-turut, secara terpisah membatasi titik nadi Grandmaster, lekukan lengan dan ketiak. Tiba-tiba, 3 aliran darah ungu kehitaman membawa bau yang menyengat dengan sedikit aroma teh muncrat, seperti 3 anak sungai yang mengalir ke lubang kecil yang digali sebelumnya. Satu tangan Tang San menekan dada Grandmaster, mendorong kekuatan internal skill Mysterious Heaven yang baru saja dipromosikan. Tangan kirinya pada poin berturut-turut menyegel 4 saluran energi di dada Grandmaster, mencegah uap beracun menyebar. Bersamaan dengan itu tangan kanannya mulai meremas dada Grandmaster, mengandalkan kekuatan internal untuk mendorong gerakan ki dan darah di tubuh Grandmaster. Perlahan menekan racun ke satu tempat. Keterampilan misterius surga dapat dianggap sebagai metode inti kekuatan batin tertinggi Tang Sekte, dengan sendirinya memiliki efek yang sangat kuat untuk menghilangkan racun, dan itu pasti bukan hanya kekuatan internal yang kejam. Sangat indah sekali, seutas benang menembus ke dalam tubuh Grandmaster, memastikan tidak meninggalkan benih masalah di masa depan. Melepas jaket Grandmaster, Tang San dengan hati-hati mengamati ki gelap di sekitar tubuh Grandmaster. Di bawah pengaruh skill Mysterious Heaven, Dark Ki secara bertahap berkumpul mengalir ke arah lengan kanan Grandmaster. Saat ini Tang San masih belum melepaskan kain di lengan Grandmaster. Darah beracun mengalir keluar, lengan Grandmaster yang bengkak perlahan menyusut kembali, warna kulit berangsur-angsur menjadi normal, wajah Grandmaster menampakkan ekspresi penderitaan, mulut juga mulai mengeluarkan erangan. Saat aliran darah segar ungu kehitaman berangsur-angsur habis, darah merah segar mulai muncul, lengan Grandmaster juga sudah menjadi agak pucat. Tang San membuka kain itu di lengan Grandmaster, mengandalkan kekuatan internal dengan kecepatan penuh untuk mengeluarkan racun terakhir sekaligus, setelah itu dengan cepat menyegel sirkulasi darah di lengan Grandmaster dan merobek beberapa strip dari pakaiannya sendiri dan membungkus luka. Sebelumnya dia tidak bisa dengan tidak sabar membuka kain di lengan Grandmaster, karena dia khawatir aliran darah Grandmaster akan terlalu banyak, lagi pula keracunannya belum berlangsung singkat. Racun hilang, wajah Tang San sudah berlumuran keringat. Meskipun keterampilan misterius surga memasuki tingkat kedua, itu masih tidak dianggap kuat, dan menggunakan kekuatan internal seperti ini untuk membantu mengeluarkan racun paling menguras kekuatan dan energi internal, dan karena menyerap cincin roh dan menahan energi, dia juga merasa agak dikosongkan dari kekuatan.
Tang San menggunakan air bersih untuk membersihkan lengan Grandmaster, kemudian menggunakan tanah untuk mengubur lubang kecil berisi darah beracun itu. Ini bisa dianggap menyelesaikan pekerjaan sepenuhnya. Setelah ini, Grandmaster tetap tidak sadarkan diri selama 3 hari penuh, dan pada saat itu dia mengalami demam terus-menerus. Tang San setiap hari hanya bisa menuangkan sedikit air bersih kepadanya, dan untuk membiarkan tubuh Grandmaster dapat mengisi kembali beberapa makanan, dia bahkan menebang pohon untuk membuat mangkuk kecil, menggunakan daging kering yang dibawa dengan air bersih untuk memasak beberapa kaldu. Karena ini adalah hutan berburu roh, Tang San tidak berani menjauh dari Grandmaster. Untungnya, keberuntungan mereka bisa dibilang lumayan. Meskipun sesekali makhluk roh lewat, sebagian besar adalah makhluk roh 10 tahun, dan sifat agresif mereka juga tidak terlalu kuat, dan tentu saja tidak membawa masalah apapun ke Tang San. Bagaimana saya bisa seperti ini? Tepat ketika Grandmaster sadar kembali, hari sudah siang pada hari keempat. Tubuh kekosongannya tidak bisa mengeluarkan sedikit pun kekuatan, Grandmaster hanya menemukan di hadapannya kabur, perasaan bumi berputar di langit membuatnya tidak dapat menemukan arah, bahkan mengangkat tangannya berat. Guru, Anda sadar, Tang San yang kagum bergerak lebih dekat ke sisi Grandmaster, kekuatan internal terlatih yang tepat ditransmisikan ke tubuh Grandmaster. Di bawah bantuan skill Mysterious Heaven, vitalitas Grandmaster sedikit meningkat, mata juga akhirnya secara bertahap fokus. Little San, aku masih hidup. Grandmaster heran melihat Tang San di sebelahnya. Tang San mengangguk, berkata, Guru, kamu hidup dengan sangat baik. Hanya kali ini mungkin harus istirahat untuk waktu yang lama. Grandmaster menoleh dengan susah payah, melihat lengan kanannya, kamu menyelamatkan saya. Tang San menggaruk kepalanya, berkata, ketika aku masih kecil, ayah kecil mengajariku metode sederhana untuk menangani luka beracun, jadi ketika aku melihatmu tidak sadarkan diri, aku hanya bisa mencobanya. Mencoba sekali lagi ada kesempatan, mengobati kuda mati seolah-olah masih hidup. Nakal, kamu menyebut guru kuda. Grandmaster memasang sedikit ekspresi tersenyum, tentu saja, dengan wajah aslinya yang kaku ditambahkan kepucat saat ini, ekspresi senyumnya ini bahkan lebih tidak sedap dipandang daripada menangis. Hidup, selalu adalah hal yang mulia, bahkan jika itu adalah hal yang ambisius dan bangga sepanjang hidupnya yang berkontribusi pada penelitian roh Grandmaster, dia juga tidak terkecuali. Tang San tertawa, berkata, Guru, kamu istirahat dulu, aku akan memberimu kaldu panas. Kamu bangun, kemudian istirahat lagi beberapa jam dan kamu bisa makan jatah kering. Kita pada jam-jam awal harus meninggalkan hutan perburuan roh, lingkungan di sini terlalu kurang, dan udaranya juga relatif lembab, berbahaya bagi pemulihan luka Anda. Grandmaster sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, Little San, apakah kamu berhasil? Bagi Grandmaster, teori penelitiannya bahkan lebih penting daripada kehidupan. Tang San berkata sambil tersenyum kecil, Guru, harap tenang. Saya berhasil. Lihat. Saat berbicara, Tang San mengangkat tangan kanannya, cahaya putih samar melayang sekarang di permukaan kulitnya, segera setelah itu, rumput biru perak berwarna biru tua memadati dari tengah telapak tangan. Lingkaran cahaya kuning yang berbeda naik dari kaki bawah, berpusat pada tubuh saat melayang ke atas dan ke bawah. Tepatnya karakteristik luar biasa dari Master Roh Cincin pertama. Lebar rumput biru perak sebelumnya tidak mencapai setengah jari, tetapi lebar rumput biru perak saat ini sudah menjadi 3 jari. Bilah rumput dibandingkan sebelumnya juga beberapa kali lebih tebal, dengan pola urat yang aneh. Menghitung 10 rumput perak biru dengan kecepatan kilat tersebar di sekeliling, ujung bilah rumput terangkat, seperti 10 ular datura ekstra yang berburu di mana-mana. Rerumputan biru perak sama sekali tidak memiliki bau ular datura, tetapi hanya memiliki aroma teh yang samar, aroma memabukkan yang penuh dengan bahaya. Di mata Grandmaster berkedip sinar yang sangat terharu, dan dengan susah payah menahan kegembiraan, dia berkata, bagaimana ketangguhannya? Melihat itu percaya, jadi Tang San menjawab Grandmaster dengan tindakan. Di antara 10 rumput perak biru yang memisahkan diri dari telapak tangannya, satu tiba-tiba terbang, melilit pohon kecil setebal lengan, ujung lainnya kembali ke tangan Tang San. Tangan kanannya menarik ke belakang dengan kuat, dan batang pohon kecil itu segera melengkung ke bawah,
menyebabkan rumput biru keperakan merentang lurus sempurna, tetapi tidak ada indikasi sedikit pun akan terbelah. Bagus, ini benar-benar hebat. Sepertinya penilaianku sepenuhnya benar, setelah rumput biru perak dimasukkan ke cincin roh ular datura, itu mendapatkan ketangguhan, jika dugaan saya tidak salah, dan seharusnya masih menempelkan racun ular datura. Hanya saja, apa kemampuannya saat ini? Roh setelah mendapatkan cincin roh, semua kemampuan harus menjalani proses variasi untuk berkembang. Roh yang berbeda dengan cincin roh yang sama mengembangkan kemampuan yang sama sekali berbeda, dan sebaliknya, bahkan jika cincin roh hanya berbeda usianya, kemampuannya masih akan memiliki perbedaan yang besar. Oleh karena itu, meskipun Grandmaster mengenai penelitian roh sudah sangat teliti, dia masih tidak dapat memastikan apa efek yang dihasilkan dari Tang San yang mendapatkan cincin roh pertama ini. Tang San berkata, Grandmaster, beberapa hari ini saya menggunakan beberapa makhluk roh 10 tahun yang lemah untuk bereksperimen. Apa yang Anda katakan tidak salah, rumput perak biru memang mewarisi beberapa sifat racun ular datura, tetapi tanpa serangan mematikan sifat racun hiper, bukan efek melumpuhkan dari sifat racun ular datura. Tetapi harus bersentuhan langsung untuk memiliki efek. Sifat racun tidak bisa dianggap sangat kuat, tetapi sangat jelas memiliki fungsi pembatas. Dan kemampuan rumput perak biru, mengikat. Bergantung pada kontrol kekuatan roh, mengikat musuh hingga berhenti, dapat membuatnya tidak bisa bergerak. Sambil berbicara, Tang San yang mengandalkan kekuatan roh mengendalikan rumput perak birunya yang dilepaskan untuk menggunakan kemampuannya. Melihat lebih dari 10 bilah rumput biru tua secara bersamaan muncul dari semak-semak, dan dalam sekejap membelitkan di sekitar batang pohon yang tebal. Bilah rumput itu menonjol keluar dari posisi melayang, menutupi area dalam jarak 10 meter persegi. Berada dalam kisaran ini, seseorang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk menghindar. Seketika, lebih dari 10 rumput perak biru telah terbelit erat di sekitar pohon besar. Mata Grandmaster menunjukkan kilau pikiran yang dalam. Seperti yang diharapkan, karakteristik Master Sistem Kendali Roh. Jika Anda bisa memiliki serangan yang kuat bersamaan dengan Anda, efek roh Anda dapat dikembangkan lebih jelas lagi. Apa yang disebut Master Roh Sistem Kontrol, hanyalah mengendalikan tindakan lawan, efek kemampuan mengikat ini seperti itu. Dengan sendirinya juga menambahkan efek kelumpuhan, hanya ketika lawannya adalah keberadaan dua cincin roh yang melampaui Anda, jika tidak maka tidak akan dapat berjuang bebas dari kemampuan mengikat ini. Little Sun, kami berhasil. Berbicara tentang roh, Grandmaster pada awalnya tidak seperti orang yang terluka parah, kedua mata memancarkan kekuatan, nadanya bersemangat tak terlukiskan. Karakteristik terbesar dari kemampuan rumput perak biru ini adalah sifatnya yang tidak terduga. Dalam tes Tang San, dalam jarak 50 meter dia bisa mengendalikan rumput perak biru untuk menyerang dari mana saja. Tidak bisa dilindungi, terutama di dalam hutan dengan banyak tanaman, di mana rumput biru perak memiliki lebih banyak penutup. Tang San juga memasak sepanci kaldu, selanjutnya memotong daging rebus dan memberi makan kepada Grandmaster. Dengan sesuatu di perutnya, tingkat pemulihan Grandmaster meningkat, tetapi mereka tidak punya pilihan selain bersiap untuk meninggalkan hutan perburuan roh, karena makanan dan air minum yang mereka bawa setelah beberapa hari ini praktis tidak ada yang tersisa. Ini masih dalam keadaan di mana Tang San telah sesedikit mungkin. Grandmaster masih belum memulihkan kekuatan untuk bergerak, oleh karena itu dia dibawa ke belakang Tang San dari hutan berburu roh. Karena perbedaan tinggi badan kedua orang ini terlalu besar, sementara kedua kaki Grandmaster terseret di tanah. Mengandalkan kekuatan dan kekuatan internalnya yang luar biasa, Tang San dibawa arahan Grandmaster, selangkah demi selangkah membawa Grandmaster keluar dari hutan perburuan roh, mengendarai kereta untuk kembali ke Akademi Master Roh Utama Nuoding. Sepanjang, terlepas dari kapan Tang San merawat Grandmaster atau dalam proses membawanya keluar dari hutan, Grandmaster dari awal sampai akhir tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih, tetapi tatapan dia menatap Tang San dengan sudah tidak lagi hanya tampak seperti itu, melihat murid pengganti untuk memenuhi harapannya yang sia-sia, lebih seperti perasaan yang seharusnya muncul di mata Tang Hao. Guru selama sehari, ayah seumur hidup. 8 kata sederhana ini dicap lebih dalam di hati Grandmaster. Menjalani beberapa hari penyembuhan dengan perawatan cermat Tang San,
pada saat mereka kembali ke akademi, Grandmaster sudah bisa berjalan dengan susah payah di lengan Tang San. Namun, dalam perkiraan Tang San, Grandmaster kali ini menerima luka beracun yang menyebabkan cedera parah pada konstitusinya. Untuk pulih sepenuhnya, dia masih tidak boleh berjalan setidaknya selama sebulan. Grandmaster hanyalah pengunjung terhormat di Akademi Master Roh Utama Nuoding, dengan koneksi ke ketua benar, tetapi tanpa kerabat. Dalam waktu dekat, Tang San secara alami harus bertanggung jawab untuk merawat gurunya, hal ini sudah lama dia kenal. Bahkan di jalan setiap hari dia membuat berbagai macam rencana tentang bagaimana dia harus merawat Grandmaster. Pada saat ini di pagi hari para siswa memulai kelas, dan di dalam Akademi Nuoding semuanya tampak sangat damai. Tang San yang mendukung Grandmaster langsung kembali ke kamarnya dan membiarkannya beristirahat di tempat tidur. Akhirnya kembali, guru, tolong juga istirahat dengan benar. Untuk kali ini Anda harus memulihkan diri dengan benar, pastikan untuk tidak terlalu banyak bekerja, jika Anda memiliki bisnis, Anda segera memerintahkan saya untuk pergi. Grandmaster diam-diam mengangguk, dan berkata, saya tidak menyangka saat ini masih bisa lolos dari bahaya fana. Pemulihan tubuh saya tidak masalah, tetapi kultivasi Anda tidak dapat diganggu. Sementara itu, Anda masih harus menyelesaikan satu masalah. Little Sun, ambil dari rak buku di sebelah kiri Anda di baris ketiga buku kedua dari kiri dan berikan padaku. Baik, Tang San menurut instruksi Grandmaster mengeluarkan sebuah buku tebal, yang mengejutkannya, adalah judul buku ini. Grandmaster tanpa mengambil buku dari tangannya berkata, dalam buku ini tercatat beberapa penelitian saya tentang pembudidayaan kekuatan roh. Meskipun kekuatan roh dibudidayakan dengan meditasi yang mengedarkan kekuatan roh itu sendiri, di antaranya sangat banyak teknik. Rute pergerakannya seperti apa, umumnya mudah untuk meningkatkan kekuatan, jenis roh apa dalam keadaan seperti apa yang paling cocok untuk kultivasi, semua detail dicatat di sini. Saat ini saya tidak dapat mengarahkan Anda secara pribadi, tetapi Anda pasti tidak dapat bersantai. Iya, Tang San menjawab dengan hormat. Meski dia masih belum membuka buku untuk dibaca, di dalam hatinya ada keterkejutan yang tak terlukiskan. Menjalani terobosan cincin roh kali ini, dia mengenai roh dapat dianggap memiliki pemahaman keseluruhan, dan menurut pemahamannya, apa yang disebut kekuatan roh sebenarnya adalah semacam kekuatan internal, hanya sebagian besar metode kultivasi orang yang semuanya beroperasi mereka tanpa pola. Tang San memiliki metode budidaya keterampilan misterius surga, di masa depan tingkat budidaya pasti akan lebih baik daripada mayoritas master roh. Tapi mendengar apa yang dikatakan Grandmaster, dia yang mempelajari metode kultivasi, seharusnya mirip dengan mengembangkan rute sirkulasi kekuatan internal. Mampu meneliti satu langkah ini, berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan Grandmaster. Orang harus tahu, keterampilan misterius surga akan menjadi hasil dari generasi leluhur Sekte Tang yang tak terhitung jumlahnya yang menumpahkan darah hati mereka untuk pengalaman. Grandmaster hanya satu orang. Selain itu, kamu sekarang pergi ke Balai Roh Kota Nuoding. Dalam perjalanan menanyakan siapapun lokasinya, dekat pusat kota. Kamu pergi ke sana untuk melakukan otentikasi Master Roh, itu menguji kondisi kekuatan roh kamu, dan sebagai tambahan itu juga dihitung sebagai pendaftaran Spirit Hall resmi, jadi setelah itu Anda dapat menerima gaji setiap bulan. Anda tidak perlu terus menjadi siswa yang bekerja. Tang San dengan hati-hati meletakkan buku yang diberikan Grandmaster padanya di dalam 24 Moonlit Bridge. Dia tidak tahu terbuat dari apa 24 Moonlit Bridge, tetapi memiliki elastisitas yang sangat kuat dan lentur. Dengan ukuran terkecil, Tang San dengan perawakan anak seperti ini bisa mengikatnya di pinggang, tetapi jika diperpanjang, bahkan jika itu adalah orang kekar dengan 4 chi di pinggangnya, mereka masih bisa membawanya, dan sepanjang lebar sabuk akan menjadi konstan. Saat ini, Tang San mengenakan seragam Akademi Master Roh Utama Nuoding, di pinggangnya dia juga mengenakan sabuk yang diberikan Grandmaster padanya. Kekuatan Jing Qi-Sen seluruh orang sudah benar-benar berbeda dari ketika dia tiba di akademi, hanya apa itu disebut pakaian membuat pria, meskipun dia tidak bisa mengatakan dia tampan, terlihat rapi dan rapi tetap memberi orang perasaan yang agak segar dan sejuk. Guru, kalau begitu istirahat dulu sebentar, saya akan pergi. Siang hari saya akan kembali dan membawakan Anda makanan. Meninggalkan kamar Grandmaster, Tang San baru saja mendengar bel berbunyi di akhir kelas,
periode kelas Master Roh Master Nuoding sama sekali tidak lama, dan sampai kelas siang masih ada istirahat setengah jam untuk makan. Karena kebetulan kelasnya sudah selesai, Tang San memutuskan untuk kembali ke asrama dan menyapa teman sekamarnya, memberi tahu mereka bahwa dia telah kembali dan akan keluar lagi. Tapi, tepat ketika dia kembali ke asrama, dia terkejut menemukan bahwa di dalam asrama itu benar-benar kosong, tanpa bayangan seseorang. Tempat tidurnya masih sama seperti saat dia pergi, disatukan dengan tempat tidur Xiao Wu, bagian tengahnya dipisahkan oleh buntalan kain. Tidak ada yang kembali setelah kelas. Tang San tidak bisa membantu tetapi dalam hatinya merasa curiga. Berbalik dan meninggalkan asrama, melangkah ke lapangan olahraga. Tepat di depan gedung sekolah, para siswa berjalan berdua dan bertiga menuju asrama. Tepat ketika Tang San bersiap untuk pertama kali pergi ke Aula Roh untuk menjalani otentikasi Master Roh seperti yang diperintahkan Grandmaster, samar-samar dia mendengar di antara mereka yang dibandingkan dengannya ditandai sebagai siswa atas seolah-olah mengucapkan dua kata, siswa yang bekerja. Dengan tergesa-gesa memusatkan perhatian, melalui kekuatan internal dia membedakan sumber dan mendengarkan dengan penuh perhatian isi percakapan mereka. Para siswa yang bekerja itu benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri, untuk benar-benar menantang bos tahun ke-6 Xiao. Aku memperkirakan di kelas besok akan sulit untuk melihat bayangan seorang siswa yang bekerja. Masih tidak tahu, para siswa yang bekerja berani menantang Little Overlord Academy kami juga dengan sedikit bergantung pada, kata mereka, seorang siswa baru yang bekerja tahun pertama, seorang gadis kecil yang sangat galak. Semua siswa yang bekerja memanggilnya Xiao Wu Jie. Masalah kali ini sepertinya dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Kali ini taruhan mereka juga benar-benar mencukupi, jika bos Xiao menang, kemudian dia memiliki semua siswa yang bekerja sebagai anjingnya, dan jika siswa yang bekerja menang di sini, maka setelah itu bahwa Xiao Wu Jie adalah Xiao Wu Jie dari seluruh akademi kita. Para siswa yang bekerja ini pasti mendekati kematian. Dalam hal apa seorang gadis kecil tahun pertama bisa menjadi galak? Bos Xiao adalah salah satu dari sedikit di antara siswa 6 tahun akademi kami yang telah mencapai alam Master Roh. Sepertinya Bos Xiao nanti akan memiliki satu pak pelayan. Mendengar kata-kata siswa kelas yang lebih tinggi, hati Tang San segera menegang. Meskipun dia belum lama mengenal Xiao Wu, tentang sifat Xiao Wu dia masih memiliki pemahaman tertentu. Temperamen gadis kecil yang tampak cantik dan lembut ini sama sekali tidak selembut dan selembut penampilannya, sebaliknya agak kasar dan tidak masuk akal. Selain apa yang dikatakan Wang Sheng dengan sangat berharga tentang siswa yang bekerja diintimidasi, dia dapat memastikan bahwa kata-kata kedua siswa yang lebih tua ini benar-benar asli. Tang San juga adalah salah satu siswa yang bekerja, dia secara alami tidak bisa melihat teman sekamarnya diintimidasi. Dua senior, bolehkah seseorang bertanya di mana bos Xiao dan siswa yang bekerja itu? Tang San menyapa kedua siswa itu. Kedua siswa itu jelas tercengang sesaat, dan siswa senior sisi kiri berkata, "Apa, junior kecil yang kamu juga ingin ikut campur? Bos Xiao memiliki tenaga yang cukup, dengan penampilanmu kamu harus menjadi tahun kedua atau ketiga, aku menyarankan kamu untuk tetap pergi, terluka secara tidak sengaja bisa berakibat buruk." Dari pakaian Tang San yang rapi dan yang terlihat seperti sabuk berkualitas tinggi di pinggangnya, kedua siswa itu jelas tidak dapat menebak status muridnya yang bekerja. "Senior, aku hanya ingin melihat-lihat dari kejauhan." Tang San secara alami tidak dapat menjelaskan bahwa dia adalah bagian dari siswa yang bekerja. Mereka harus berduel di hutan di gunung di belakang akademi. Mendapatkan informasi yang akurat, Tang San pergi, berlari menuju sisi belakang akademi. Apa yang disebut gunung di belakang akademi pasti bukan di dalam akademi Nuoding, tepat di luar gerbang belakang akademi adalah bukit kecil, selain akademi. Tang San tidak melihat siapapun di sekitar, jadi dia segera meluncurkan Ghost Shadow Perplexing Trace dan berlari keluar menuju bukit. Hutan sangat sunyi, tetapi sama sekali tidak tenang, sebaliknya suasana pedang terhunus dan busur melengkung. Selain Tang San, semua siswa yang bekerja berdiri di belakang Xiao Wu, dan menghadap mereka semua diberitahu lebih dari 20 siswa kelas yang lebih tinggi terbentuk dalam barisan. Dipimpin oleh satu orang yang mengenakan seragam Akademi Master Roh Utama Nuoding, bertubuh besar tinggi dan lurus,
meskipun wajahnya tetap kekanak-kanakan, dia sudah memiliki penampilan yang agak dewasa. Sepertinya di tubuh dia setidaknya setengah lagi lebih besar jika dibandingkan dengan Xiao Wu, fitur-fiturnya juga dianggap tampan dan bersemangat. Hanya ekspresi menghina dan menghina di wajahnya yang menyabotase harmoni. Gadis kecil, sekarang ini masih ada waktu bagimu untuk bertobat. Tentu saja aku tidak keberatan memiliki kelinci peliharaan. Semangatmu kelinci, bukan begitu? Ekspresi Xiao Wu tidak kehilangan sedikit pun ke sisi yang berlawanan dan sama-sama menghina, hanya penghinaannya yang secara harmonis mengatur wajahnya yang lembut dan cerah untuk entah bagaimana memiliki penampilan yang lucu, menunjuk ke sisi yang berlawanan sambil berkata, "Bos Xiao, kamu takut? Takut setelah itu menjadi adik laki-laki saya?" Haha, Bos Xiao berpura-pura tertawa terbahak-bahak, bagaimana saya bisa takut? Saya katakan, bahwa Wang Seng, apakah Anda semua siswa yang bekerja kehilangan akal, untuk benar-benar menemukan gadis kecil semacam ini untuk memicu pertengkaran dengan saya? Benar-benar lucu. Gadis kecil, kamu masih belum bertanya siapa aku Bos Xiao. Di kota Nuoding ini, kalau aku berjalan dari timur ke barat tidak ada orang yang berani menghalangi aku, apalagi akademi ini. Xiao Wu jelas sudah agak tidak sabar, jangan terlalu bodoh, ayo kita mulai. Katakan bagaimana kita bertarung. Mata Bos Xiao menyipit, mengungkapkan ekspresi yang agak jahat, yakinlah, saya tidak akan mengganggumu. Bukankah kamu memiliki 10 orang di sini, maka kita juga hanya akan menggunakan 10 orang. Mengirim secara bergiliran, yang dikirim hanya perlu untuk menang, lalu bisa terus melawan lawan berikutnya. Hingga semua orang di satu pihak dikalahkan. Mampu menjadi bos di kalangan siswa, Bos Xiao ini tidak bisa menjadi orang yang gegabah, sebaliknya dia sangat pintar. Meskipun di permukaan Xiao Wu tampak seperti dia bukan ancaman. Tetapi Bos Xiao ini juga tidak melawan Wang Seng hanya 1 atau 2 hari, dan tentang temperamen Wang Seng dia masih memiliki pemahaman yang jelas, jika gadis kecil di hadapannya ini tidak memiliki kemampuan, bagaimana mungkin Wang Seng dengan mudah mengenalinya sebagai perwakilan siswa yang bekerja. Tapi seberapa kuat gadis kecil ini? Di sisinya semua siswa kelas atas, dan kekuatan sebenarnya masing-masing tidak lemah. Sisi siswa yang bekerja hanya memiliki satu Wang Seng yang masih dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan, selain gadis kecil ini paling banyak mereka hanya memiliki 2 orang itu saja. Membiarkan adik-adik di bawah kepemimpinannya menggiling mereka sampai mati, dia bahkan tidak perlu keluar sendiri, dan pertarungan ini sudah dimenangkan. Tampaknya metode yang adil untuk duel, apakah itu benar-benar adil? Wang Seng secara alami juga menyadari rencana Bos Xiao, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, Xiao Wu sudah siap berbicara, baiklah, kami akan menyelesaikannya seperti ini. Ayo, siapapun yang pertama dari Anda, keluarlah. Sekarang, sudah terlambat bagi Wang Seng untuk mencegah persetujuan Xiao Wu. Pengikut Bos Xiao mengerutkan bibir mereka, dan seorang siswa kelas atas yang besar segera berjalan keluar. Wang Seng mengertakkan gigi, Xiao Wu Jie, biarkan aku pergi dulu, dia secara alami akrab dengan siswa kelas yang lebih tinggi ini di sisi lain. Orang ini berada di kelas yang sama dengannya, dan Wang Seng telah melawannya berkali-kali, setiap kali hasilnya menyedihkan. Semangat siswa ini adalah tongkat. Tapi bukan sekedar staf sederhana. Xiao Wu tampak sangat seperti pemimpin kakak perempuan, mengangguk, menyetujui permintaan Wang Seng. Wang Seng menarik napas dalam-dalam, melangkah di antara kedua sisi, Liu Long, ayo. Di tangan Liu Long, cahaya kuning cemerlang bersinar, dan tongkat setinggi 2 meter mengedipkan mata ke genggamannya. Lawan yang kalah. Wang Seng, setelah aku mengalahkanmu hari ini, kamu tidak akan berdiri selama berhari-hari, atau namaku bukan Liu. Wang Seng masih tidak menjawab, tetapi Xiao Wu di belakangnya sudah tersenyum berkata, "Kalau begitu jika kamu kalah, tidak apa-apa memanggilmu Willow Layu." Ekspresi wajah Liu Long menjadi dingin, dan tanpa mengeluarkan suara, dia dengan sangat cepat maju selangkah, tongkat panjang di tangannya segera menyodorkan, turun langsung untuk menghancurkan Wang Seng. Tubuh Wang Seng bersinar sama terang dengan cahaya kekuatan roh, dan dengan raungan harimau, tanpa menghindar, mengangkat kedua lengan disilangkan, memblokir staf panjang pihak lain. Dengan suara peng yang teredam, Wang Seng mendengus, segera mundur 2 langkah. Kedua lengan yang membanjiri kekuatan roh dibalik,
kedua tangan meraih tongkat panjang lawan. Bahkan dengan perlindungan kekuatan roh, dalam kontak pertama ini, tongkat panjang lawan sudah meninggalkan bekas berdarah di lengannya. Memar sulit dihindari. Mulut Liu Long bergerak-gerak, kamu masih memiliki ingatan yang singkat. Ini adalah jiwaku. Cahaya berkilauan, bagian dari tongkat panjang yang dipegang Wang Seng tiba-tiba menghilang, segera setelah itu titik tongkat panjang sebelumnya yang baru saja menyilangkan lengan Wang Seng, tiba-tiba menusuk perut Wang Seng. Tubuhnya terjungkal ke belakang. Tekad bertarung Wang Seng tidak perlu diragukan lagi, kekuatannya juga jauh lebih tinggi dari lawannya, tapi sayangnya dia dirugikan karena masih tidak bisa mendapatkan cincin roh. Tak dapat menjalani penambahan semangat, meskipun dengan bantuan kekuatan roh yang ditingkatkan, kelincahan tidak cukup. Menghadapi roh staf panjang semacam ini menggunakan musuh, bahkan jika pihak lain menggunakan karakteristik yang kuat satu cun dan satu cun, saat bertarung dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menyerang balik. Tubuhnya terangkat, auman harimau kembali muncul, tetapi dengan sangat cepat tubuhnya sudah sekali lagi dicambuk oleh tongkat panjang. Namun Wang Seng juga bisa dianggap memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal. Biasanya menerima banyak pukulan, kemampuannya untuk melawan dan melawan juga harus lebih kuat dibandingkan dengan siswa biasa. Meskipun berada dalam posisi yang benar-benar tidak menguntungkan, lawan yang ingin membuatnya kehilangan kemampuan bertarungnya juga bukanlah hal yang mudah. Sebelum Xiao Wu dan Tang San tiba di Akademi Nuoding, para siswa yang bekerja mengandalkan dia sendiri untuk melindungi mereka. Tanpa sedikit kemampuan, dia akan lama dibuli sampai mati oleh orang lain. Wang Seng masih terlalu impulsif. Dengan konfrontasi frontal, dia tidak bisa mendekati tubuh, dan hanya dengan mendekati tubuh dia bisa mengalahkan lawan. Ketika alis Xiao Wu sangat berkerut, suara rendah tiba-tiba terdengar di telinganya. Memiringkan kepalanya untuk melihat, mata besarnya yang indah tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan cahaya terkejut yang menyenangkan. Tang San, kamu kembali. Mencapai sisi Xiao Wu persisnya Tang San, berbalik ke gunung di belakang akademi, dia melihat pemandangan ini di hutan di samping, dan seketika tanpa suara dia diam-diam mencapai sisi Xiao Wu. Karena perawakannya tidak tinggi, tidak ada orang di pihak bos Xiao yang memperhatikan penampilannya. Tang San memandang Xiao Wu, berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi menahan diri. Xiao Wu menangkap ekspresinya ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti, apa? Mau bilang aku juga impulsif. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata kami siswa yang bekerja tidak selalu bisa diganggu oleh orang, dan cara bertarung dengan bos siswa ini juga harus dianggap sebagai satu upaya selalu diselesaikan, Anda bertindak dengan benar. Hanya, Anda harus menunggu sampai kembali sebelum mengajukan tantangan kepada mereka. Dengan cara ini kepastiannya juga sedikit lebih besar. Selesai. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih.